Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Nur Hasana dengan NPM 21140700003. Saya salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tingkat 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Nusantara PGRI, Kediri. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Pada video ini, saya akan membawakan materi mengenai strategi pembelajaran anak usia dini melalui bercerita. Sebelumnya, mari mengenal arti atau makna dari bercerita. Nah, apakah bercerita itu? Bercerita atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai storytelling. Dan orang yang bercerita itu disebut storyteller. Bercerita atau storytelling itu salah satu bentuk metode pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang pendidik secara lisan kepada peserta didik, atau menceritakan sebuah cerita untuk satu atau lebih pendengar. Yang dimaksud adalah peserta didik tersebut. Dari kegiatan ini, anak dibimbing mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan cerita. Dengan mendengarkan cerita, dapat mengembangkan kemampuan bahasanya. Dapat menyampaikan ulang bahasa yang didengarnya dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, dari bercerita atau storytelling tersebut, apa saja tujuannya? Yang pertama, bisa menghibur anak, kemudian melatih anak berkomunikasi dengan baik, memahami pesan dari cerita, kemudian mampu mengungkapkan ide cerita dengan kreatif, serta menambah wawasan dan pengetahuan bahasa secara luas. Nah, metode bercerita juga memiliki fungsi. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik. Maka dari itu, sebelumnya seorang pendidik dalam bercerita hendaknya memilih cerita yang disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan imajinasi mereka. Nah, kisah-kisah yang disajikan dalam sebuah cerita dapat membantu anak didik dalam mengembangkan imajinasi mereka. Yang ketiga, membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, di dalam cerita anak akan mengetahui hal-hal yang baik dan baru. Dari hal baru tersebut akan memunculkan rasa ingin tahu dan membuat anak berusaha memahami isi cerita. Isi cerita yang dipahami tentu saja akan membawa pengaruh terhadap anak didik dalam menentukan sikapnya. Apa saja manfaat yang didapat anak dari strategi pembelajaran melalui bercerita? Yang pertama, membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Melalui cerita, anak dapat memahami nilai baik dan buruk yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. Pada saat menyimak cerita, imajinasi yang dibangun anak saat menyimak cerita memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah secara kreatif. Yang ketiga, memacu kemampuan verbal anak. Cerita dapat memacu kecerdasan linguistik anak. Tidak hanya mendorong anak senang menyimak cerita, tetapi anak juga senang bercerita atau berbicara. Dan secara tidak langsung, anak juga belajar tata cara berdialog dan bernarasi. Yang keempat, mendapatkan pengetahuan sosial, nilai keagamaan, dan moral, seperti patuh pada perintah orang tua, mengalah pada adik, selalu bersikap jujur, sabar, dan sebagainya. Yang kelima, kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk melatih pendengarannya. Dalam kegiatan bercerita, anak akan menyampaikan berbagai macam ungkapan.
berbagai perasaan sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dan didengar. Dengan melatih pendengarannya akan menambah kosakata yang dimiliki anak. Yang keenam, memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan metode bercerita. Memungkinkan anak mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang terakhir, memberikan pengalaman belajar yang unik dan menarik, serta dapat mengatakan perasaan, membangkitkan semangat, dan menimbulkan keasikan tersendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam bercerita, yaitu pada saat sebelum bercerita, pada saat proses, dan juga pada saat evaluasi. Yang pertama, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membacakan cerita, yaitu menguasai isi cerita secara tuntas. Yang kedua, memiliki keterampilan bercerita. Pendidik harus mendalami karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga, berlatih. Berlatih dalam irama dan modulasi suara secara terus-menerus. Kemudian, juga menggunakan perlengkapan yang menarik perhatian anak. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat proses membacakan cerita. Yang pertama, menunggu kondisi peserta didik siap menyimak cerita yang akan disampaikan. Yang kedua adalah kontak mata. Pendidik harus melakukan kontak mata dengan peserta didik. Dengan melakukan kontak mata, peserta didik akan merasa dirinya diperhatikan dan diajak untuk berinteraksi. Yang ketiga, mimik wajah. Pendidik harus dapat mengekspresikan wajahnya sesuai dengan situasi yang diceritakan, agar peserta didik dapat merasakan alur cerita tersebut. Selanjutnya, gerak tubuh. Melakukan gerakan-gerakan yang merefleksikan apa yang dilakukan tokoh-tokoh yang diceritakannya, agar pendengar tertarik, senang, dan antusias terhadap cerita tersebut. Yang kelima, suara. Dengan suara yang keras yang diperdengarkan dapat digunakan pendidik untuk membawa pendengar merasakan situasi dari cerita yang diceritakan dan membedakan suara tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keenam, pendongeng harus menjaga tempo pada saat storytelling atau bercerita, agar kecepatan dalam bercerita selalu ada tempo yang sama. Jangan terlalu cepat, yang dapat membuat anak-anak menjadi bingung, ataupun terlalu lambat, sehingga menyebabkan anak-anak menjadi bosan. Yang terakhir, alat peraga. Untuk menarik minat anak-anak dalam proses storytelling, perlu adanya alat peraga seperti buku, boneka tangan, boneka kecil atau besar, memakai kostum-kostum hewan, ataupun wayang, dan lain sebagainya, untuk mewakili tokoh yang sedang menjadi materi dongeng. Yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat evaluasi atau setelah cerita selesai. Yang pertama, inti ceritanya. Pendidik dapat menyampaikan secara singkat mengenai isi cerita sebelumnya. Yang kedua adalah tokoh dalam cerita. Pendidik menyampaikan ataupun bertanya kepada anak-anak, siapa sajakah tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita tersebut. Yang terakhir, memberikan kesempatan pada satu atau dua anak untuk menceritakan kembali isi cerita, sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Dengan begitu, akan melatih anak untuk berimajinasi ataupun berpikir kreatif dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi strategi pembelajaran
anak usia dini melalui bercerita. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih kepada Ibu Ani Lestariningrum selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Mariska Nurasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.